Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, perkenalkan, nama saya Widi Nurmelia dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Subang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit pemahaman saya mengenai phishing. Nah, yang akan kita bahas, yang pertama itu apa sih arti dari phishing? Kemudian jenis-jenis phishing itu apa aja? Selanjutnya ada bagaimana sih sebuah aksi phishing itu dijalankan, dan juga tujuan dari phishing itu untuk apa, seperti itu. Nah, nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, yang pertama akan kita bahas itu adalah apa sih phishing itu? Di sini teman-teman ada yang tahu nggak arti dari phishing itu sendiri? Coba kita lihat slide berikutnya. Nah, di sini dijelaskan bahwa phishing itu adalah jenis cybercrime yang memanfaatkan email, telepon, maupun pesan teks untuk mengelabui korban agar memberikan data atau informasi. Nah, metode yang digunakan untuk mencuri data itu dengan menggunakan fake form login pada situs palsu yang menyerupai situs aslinya, seperti itu. Atau secara singkat, phishing itu merupakan upaya untuk mendapatkan informasi data seseorang dengan teknik pengelabuan, seperti itu. Istilah dari phishing berasal dari kata bahasa Inggris yaitu phishing, yang artinya adalah memancing. Nah, memancing di sini merupakan memancing informasi dan kata sandi si pengguna. Nah, selanjutnya, data yang menjadi sasaran phishing itu sendiri berupa data pribadi, yaitu nama, usia, alamat, dan lain sebagainya. Ada Nah, di sini kita akan bahas mengenai jenis-jenis dari phishing. Mungkin teman-teman sudah mengetahui jenis-jenis dari phishing itu sendiri ya, dan masih banyak juga jenis-jenis dari phishing. Tapi di sini saya mengambil 4 jenis saja. Nah, yang pertama itu ada email phishing, kemudian spear phishing, yang ketiganya ada walling, dan terakhir itu ada web phishing. Nah, yang pertama itu ada email phishing. Email phishing ini sesuai dengan namanya, email phishing menggunakan media email untuk menjangkau calon korbannya. Nah, serangan email phishing ini merupakan upaya penipuan untuk mengelabui penerima email agar membagikan informasi sensitif seperti kredensial login, informasi akun, atau data pribadi. Nah, si pengirim email phishing biasanya berpura-pura sebagai bisnis yang memiliki reputasi baik atau orang yang dikenal agar penerima mengklik link atau membuka lampirannya. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada spear phishing. Spear phishing ini adalah jenis dari email phishing, cuman bedanya itu pada email phishing menggunakan pengiriman email secara masif
dengan calon korban secara acak. Nah, sedangkan spear phishing ini menargetkan calon korban tertentu. Nah, biasanya teknik ini itu dilakukan setelah beberapa informasi dasar calon korban dimiliki, seperti nama dan alamat si calon korban. Yang ketiga, itu ada polling. Polling ini merupakan langkah phishing yang tidak hanya menargetkan individu secara spesifik, tetapi juga individu yang memiliki kewenangan tinggi di suatu organisasi. Misalnya pemilik bisnis, terus direktur perusahaan, manajer personalia, dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian, jika tindakan polling ini berhasil, maka akan dapat banyak keuntungan yang bisa dimanfaatkan dari akses yang didapatkan. Seperti itu. Nah, yang terakhir itu ada web phishing. Web phishing ini adalah situs web yang dirancang untuk melakukan bentuk penipuan dengan cara percobaan untuk di sini ada tujuan dari phishing. Tentunya kita sudah tahu ya bahwa phishing itu adalah metode untuk pencurian data atau informasi Oke, selanjutnya kita akan bahas bagaimana sih sebuah aksi phishing itu dapat dijalankan. Nah, yang pertama itu pelaku memilih calon korban. Nah, tahap awal pada kegiatan phishing ini akan dimulai dengan menentukan siapa calon korbannya. Nah, pada umumnya korban yang disukai itu adalah pengguna platform pembayaran online seperti PayPal, OVO, dan lain sebagainya. Kemudian, langkah yang kedua itu adalah pelaku menentukan tujuan dari phishing itu sendiri. Nah, setelah mendapatkan calon korban yang potensial menurut si pelaku ini akan mulai memikirkan apa yang akan dicapai dari kegiatan web phishing ini. Apakah akan menargetkan username dan password pengguna untuk menguasai akun, atau malah mendapatkan semua informasi korban melalui sebuah prosedur yang disiapkan. Seperti itu. Nah, yang ketiga, itu si pelaku membuat website phishing. Untuk melancarkan aksinya, pelaku ini akan mulai menyiapkan website palsu untuk melakukan aksi phishing. Mulai dari mendesain website palsu itu, memilih nama domain yang mirip dengan domain aslinya, hingga menyiapkan konten dengan tulisan yang sangat meyakinkan. Seperti itu. Kemudian, langkah yang keempat itu, calon korban akan mengakses website phishing. Nah,
Dengan tampilan website dan informasi yang sangat meyakinkan, tak sedikit calon korban yang akhirnya mengakses website phishing milik pelaku. Langkah ini biasanya didahului dengan mengajak calon korban melalui email phishing atau link yang disebarkan via SMS atau akun media sosial. Kemudian, yang terakhir itu calon korban akan mengikuti instruksi pelaku dan data korban akan dimanfaatkan. Nah, inilah kunci dari terjadinya aksi phishing itu. Jika calon korban melakukan instruksi yang diberikan pelaku, maka si pelaku akan berhasil mencapai tujuannya, yaitu mendapatkan data atau informasi yang dimanfaatkan untuk perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Seperti itu. Kita masuk ke slide berikutnya. Nah, di sini ada tips untuk menghindari phishing. Tentunya kita sangat perlu tips untuk menghindari phishing ini, karena supaya kita tidak menjadi korban dari aksi phishing tersebut. Nah, tips yang pertama itu jangan pernah memberikan data pribadi pada siapapun, apalagi data tersebut itu sangat sensitif gitu, termasuk pada rekan kerja atau teman dekat pun diusahakan jangan pernah memberikan itu. Kemudian yang kedua, selalu update informasi seputar teknik-teknik phishing. Nah, di sini kan kita sudah menguasai teknologi internet, jadi pasti banyak informasi seputar teknik-teknik dari phishing supaya kita dapat memahaminya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, gunakan software antivirus pada perangkat kita. Nah, bisa juga nih kita menggunakan atau menginstal software antivirus pada perangkat yang kita gunakan. Selanjutnya, kita harus selalu cek kembali setiap link yang diterima gitu. Kemudian yang kelima itu ada cek keamanan website yang akan diakses. Tentunya kita harus mengecek juga keamanan website itu, apakah website asli atau website phishing itu sendiri. Nah, yang keenam itu ada lakukan pengecekan akun online atau media sosial secara berkala. Tuh. Yang ketujuh, pastikan browsermu itu selalu up to date. Itu. Dan yang terakhir, selalu pastikan kembali setiap email yang masuk yang diterima. Seperti itu. Mungkin tips-tips ini bisa kita coba untuk supaya kita terhindar dari aksi phishing itu. Semoga bermanfaat. Baiklah teman-teman, mungkin sekian penjelasan mengenai phishing.